Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari dengan NIM 2122094 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan membahas tentang biografi dan ajaran tasawuf Al-Ghazali. Yang pertama, ini adalah gambar atau foto Imam Al-Ghazali. Langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang nama lengkap Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Ibnu Ahmad Al-Ghazali, tapi ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, tempat lahir Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di kota kecil yang terletak di dekat Rus atau provinsi Khurasan. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian yang ketiga, wafat. Wafat Imam Al-Ghazali adalah tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Selanjutnya, awal mulai Al-Ghazali mengenal ajaran tasawuf. Pada awal mula Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun dalam hal ini ada dua versi. Yang pertama, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk mendidik dan membimbingnya dengan baik. Kemudian yang kedua, sejak kecil Al-Ghazali ini dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak kanak-kanak ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Materi selanjutnya, ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali. Yang pertama, makrifat. Ia adalah di dalam tasawufnya Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ditambah dengan satu doktrin yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian ajaran tasawuf Al-Ghazali yang kedua yaitu As-Sa'adah, yang artinya menurut Al-Ghazali kelezatan dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah melihat Allah. Kemudian masuk kita ke tokoh yang kedua, yaitu biografi dan ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama adalah nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Syed Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Salih Musa Sanyi Daus Al-Jailani. Kemudian tempat lahir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Ummu Al-Khair atau induknya kebaikan. Kemudian pada tahun 488 Hijriah pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Kemudian, Al-Jailani ini adalah tokoh sufi yang terkenal, seorang pendiri tarekat Qadiriyah yang dilahirkan di Naif. Sejak kecil, ia sudah ditinggal ayahnya. Kemudian kealimannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah tampak di masa bayinya, karena ia tidak mau menyusu di siang hari pada bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ia dididik dalam lingkungan besar lagi mulia sesuai dengan nasab dan keturunannya. Kemudian kesibukan Al-Jailani dalam upaya ruhaniyah membuatnya asik dan hampir lupa akan kewajibannya untuk berumah tangga. Kemudian pada akhirnya di usia yang ke-51 beliau menikah dan mempunyai 4 orang istri. Dari keempat istrinya, Al-Jailani memiliki 49 anak, yaitu 20 putra dan selebihnya putri.
Dari keempat istrinya, Al-Jailani memiliki 49 anak, 20 putra dan selebihnya putri. Kemudian beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Beliau juga belajar kepada para ulama besar di zamannya seperti Abu Al-Wafa, Muhammad bin Hasan, Al-Banqailani, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mayoritas penduduk Jailani menganut mazhab Hambali. Para penduduk Jailani sangat terkesan dengan sosok Ahmad ibnu Hambal. Baghdad juga merupakan pusat keilmuan dan budaya saat dinasti Abbasiyah berkuasa. Materi selanjutnya, ajaran-ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Aulia atau rajanya para wali. Kedudukan mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamahnya yang dimilikinya. Tasawuf yang dikembangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makrifat kepada Allah. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini melihat ajaran Islam itu ada dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal, ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin atau substansi adalah tasawuf. Beliau juga mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran agama tidak terdiri dari sisi fikih saja.